Ahli hukum tata negara Refly Harun mengungkap fakta mengejutkan soal kabar utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Sebelumnya jelang Pilpres 2024 Anies Baswedan diterpa isu terkait utang kepada Sandiaga Uno senilai Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno. Hutang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno ini lantas membuat Refly Harun membantu memberikan klarifikasi. Terkuak fakta bahwa hutang Anies sebenarnya bukan Rp50 miliar, melainkan Rp92 miliar. Hutang itu tidak 50 meter. Tapi jumlahnya Allahu Akbar, ternyata 92 meter, kata Refly Harun. Jumlah hutang tersebut diketahui Refly Harun dari dokumen yang ia dapat dari seseorang. Namun ia enggan menyebut siapa nama orang yang berani memberikan dokumen terkait data hutang Anies tersebut. Dalam dokumen tersebut yang dibacakan Refly ada 3 perjanjian. Surat pernyataan utang tersebut ditanda tangani Anies, lengkap dengan identitas diri. Isi surat pernyataan meliputi, pertama yang dibuat pada tanggal 2 Januari tahun 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar, dan di surat pernyataan kedua, tertanggal tanggal 2 Februari tahun 2017 dengan dana pinjaman sebesar Rp30 miliar. Ketiga, saya mengakui kembali meminjam uang sebesar 42 dari Bapak Salahuddin Uno, tanpa jaminan, tanpa bunga untuk pemenuhan kewajiban 70% dari titel biaya kampanye putaran 2 Pilkada DKI pada 2017, yang dibacakan Refly. Sehingga jumlah utang Anies adalah Rp92 miliar. Refly lantas menjelaskan, uang Rp42 miliar itu merupakan 70% dari dana Pilkada yang dibebankan kepada Anies Baswedan. Dengan demikian saya mengakui dana pinjaman 1, dana pinjaman 2 dan dana pinjaman 3 sebesar 92 meter, kata Anies dalam pernyataan tersebut. Dalam pernyataan itu, Anies mengatakan bahwa jumlah pinjaman dana ketiga tersebut dari pihak ketiga. Pinjaman tersebut ternyata dijamin langsung oleh Sandiaga Uno secara pribadi, yang menjamin Sandiaga Uno, tapi uang mengakui utang Anies Baswedan. Dijelaskan Refly juga sesuai dengan pernyataan tersebut, dana yang dipinjam bukan untuk keperluan pribadi Anies melainkan untuk kepentingan pilkada. Saya berjanji dan atau bertanggung jawab membantu upaya pengembalian dana pinjaman ketiga tersebut jika saya dan Bapak Sandi tidak terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, kata Anies di pernyataan itu. Sementara sebaliknya, jika Anies dan Sandi menang, pinjaman 1, 2, dan 3 itu dianggap lunas. Kemudian Sandiaga Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2 dan 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut, kata Refly sesuai pernyataan itu. Mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2 dan 3 itu akan ditentukan melalui kesepakatan Anies dan Sandi. Refly lantas mengatakan memang benar adanya pengakuan utang piutang tersebut, namun uang tersebut tidak masuk ke rekening Anies pribadi melainkan masuk ke rekening dana kampanye untuk pilkada. Sehingga bisa disimpulkan bahwa seharusnya Anies Baswedan terbebas dari utang tersebut lantaran telah menang di pilkada 2017.